Shalom Jemaat GBI Roh Kudus, satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda sekali lagi, terutama di hari spesial ini, yaitu hari di mana kita memperingati hari kelahiran Juru Selamat Tuhan Raja Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita sekali lagi dari saya dan seluruh keluarga saya mengucapkan kepada Anda selamat memperingati hari Natal di tahun yang ke-2020 dan percaya memasuki tahun 2021 tetap ada dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Hari ini izinkan saya membagikan kepada Anda, men-sharekan kepada Anda satu kebenaran firman Tuhan yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita memperingati hari Natal. Mari saya ajak Anda melihat pada Efesus pasal 5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Efesus pasal 5 ayat yang ke-17 sampai ayat 21. Efesus pasal 5 ayat 17 berkata, "Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Ayat 18, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus." Ayat 19, "Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur
senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari saya ajak Anda melihat sekali lagi ayat yang ke-17. Paulus berkata begini, sebab itu janganlah kamu menjadi bodoh. Menarik sekali dalam bahasa Inggris, dan saya suka ini. Dalam bahasa Inggris dia tidak menggunakan kata fool, bodoh, tetapi dia menggunakan kata unwise. Janganlah kamu menjadi tidak bijaksana. Kemudian Paulus berkata, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti segala kehendak Tuhan. Anda lihat Paulus sengaja, dan bagi Paulus dia selalu menghubungkan kata kebijaksanaan atau hikmat, unwise, wise, wisdom, hikmat selalu dihubungkan dengan mengerti kehendak Allah. Saya beri Anda contoh satu kali Paulus bicara soal hal yang sama. Dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-9 misalnya. Dalam Kolose pasal 1 ayat 9 dia berkata, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Perhatikan, Paulus berkata, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat. Jadi Paulus bicara soal hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Paulus selalu menghubungkan, sama seperti ayat yang kita baca tadi, Efesus 5:17, hikmat selalu dihubungkan bukan dengan kepintaran, bukan dengan pengetahuan dalam arti pembelajaran, tidak dihubungkan dengan IQ, tetapi dihubungkan selalu dengan seseorang yang mengerti kehendak Tuhan, seseorang yang memiliki pengetahuan akan kehendak Tuhan. Saya beri Anda contoh dalam Mazmur pasal 51, Mazmur pasal 51 ayat yang ke-8 misalnya. Dalam Mazmur 51 ayat 8 Alkitab berkata, pemazmur berkata begini, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan perhatikan, dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Garis bawahi kata memberitahukan. Kalau hikmat dihubungkan dengan kepintaran seseorang, hikmat dihubungkan dengan pembelajaran seseorang, maka kata yang akan dipakai oleh pemazmur kemungkinan besar adalah, Tuhan, engkau mengajari aku hikmat. Tetapi pemazmur tidak menggunakan kata mengajarkan aku hikmat. Pemazmur menggunakan kata memberitahukan. Berarti hikmat tidak ada hubungan, sekali lagi, dengan kepintaran seseorang. Hikmat tidak ada hubungan dengan IQ seseorang, intelijensia seseorang. Tetapi hikmat selalu ada dihubungkan dengan informasi, sebab kata memberitahukan. Jadi dia memberitahukan, memberi informasi. Informasi supranatural tentang kehendak Allah tentu saja. Mari coba sekali lagi saya tarik sedikit lebih jauh dalam Kejadian pasal 3 ketika manusia jatuh dalam dosa. Dalam Kejadian pasal 3 ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menanyakan dua hal penting kepada Adam. Anda tahu bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Karena Tuhan Maha Tahu berarti tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Kalau begitu pertanyaan sederhana adalah, kalau Tuhan tahu segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi bagi dia, pertanyaannya adalah mengapa dia bertanya kepada seseorang? Berarti kan pertanyaan yang Tuhan ajukan bukanlah sebab dia tidak tahu atau dia ingin cari tahu, sebab dia sudah tahu, dia Maha Tahu. Pertanyaan yang dia ajukan bukan untuk mendapatkan sesuatu informasi pengetahuan dari seseorang, tetapi pertanyaan yang Tuhan ajukan sebenarnya adalah untuk menunjukkan akar persoalan yang sesungguhnya. Tuhan bertanya bukan karena dia tidak tahu. Tuhan bertanya supaya kita mengerti inti persoalan yang sesungguhnya, akar masalah yang sesungguhnya. Dalam Kejadian pasal 3 ada dua pertanyaan pertama yang muncul dalam Alkitab. Pertanyaan pertama yang Tuhan tanyakan pada Adam ketika Adam jatuh dalam dosa adalah, Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau?
Anda lihat sekali lagi, Tuhan bertanya Adam di mana, bukan karena dia tidak tahu. Dia tahu persis Adam ada di mana, sebab dia Maha tahu. Tuhan bertanya bukan karena dia tidak tahu. Tuhan bertanya sebab dia ingin menunjukkan akar persoalan sesungguhnya. Akar masalah yang sesungguhnya bukanlah Tuhan yang meninggalkan manusia. Akar masalah sesungguhnya ketika dia bertanya, di manakah engkau? Berarti dia mau menunjukkan bahwa manusialah yang meninggalkan dia. Ketika Tuhan bertanya, di manakah engkau? Berarti sekali lagi, bukan karena Tuhan yang meninggalkan manusia. Pertanyaan itu menunjukkan bahwa manusialah yang pertama meninggalkan Tuhan. Dan hal kedua yang kita bisa ambil dari pertanyaan tersebut, di manakah engkau? Menunjukkan bahwa inisiatif mencari itu dimulai dari Tuhan dan bukan dari manusia. Itu sebabnya Anda mungkin pernah mendengar pendeta berkhotbah begini. Agama adalah upaya manusia untuk mencari Tuhan. Tetapi kekristenan adalah Tuhan yang mencari manusia. Saya setuju. Sebab dari pertanyaan di manakah engkau, inisiatif pencarian tidak dimulai dari manusia, tetapi inisiatif pencarian itu dimulai dari Tuhan. Yang menarik sekali adalah ketika Adam kemudian menjawab. Adam menjawab, aku ketika mendengar suara derap langkahmu di taman, aku menjadi takut sebab aku telanjang, itu sebabnya aku bersembunyi. Izinkan saya merenungkan, membawa Anda perenungan sebentar saja. Menarik sekali ketika Adam berkata, aku menjadi takut sebab aku telanjang. Anda lihat kalau, mohon maaf, kalau saya telanjang di hadapan publik atau Anda tiba-tiba telanjang di depan umum, dilihat dan tonton banyak orang, maka emosi yang muncul sebenarnya adalah saya malu sebab saya telanjang. Semoga Anda setuju dengan saya. Emosi yang benar di sana sebenarnya adalah kata saya malu sebab saya telanjang. Menariknya adalah Adam tidak menggunakan kata saya malu sebab saya telanjang. Adam menggunakan kata saya takut sebab saya telanjang. Anda lihat, ketakutan adalah emosi negatif pertama yang muncul dari dalam hati manusia ketika seseorang jatuh dalam dosa. Sekali lagi ya, ketakutan adalah emosi negatif pertama yang muncul dari hati manusia ketika dia jatuh dalam dosa. Coba Anda renungkan, pertama kali Anda berdusta. Coba Anda renungkan, pertama kali Anda mencuri. Coba Anda renungkan, pertama kali Anda berbohong kepada seseorang, mengkhianati seseorang, berbuat sesuatu yang Anda tahu jahat, dosa, maka emosi pertama yang ada dalam hati Anda apa? Takut. Anda menjadi takut. Semakin lama kita terbiasa dengan dosa, ketakutan itu mulai hilang. Tetapi emosi pertama yang muncul dalam hati manusia ketika mereka ada dalam dosa adalah ketakutan. Dan saya percaya inilah yang dikatakan oleh Yesaya 60 dan Yesaya 61 ketika dia berkata bahwa bangsa-bangsa ada dalam kegelapan. Kata kegelapan di sana saya percaya menunjukkan pada kondisi hati manusia ketika manusia ada dalam dosa, terutama ketika mereka hidup dalam ketakutan. Sebenarnya akar persoalan mengapa Hawa mengambil buah terlarang adalah persoalan insecurity, tidak menjadi aman, insecure, merasa tidak aman. Mengapa saya mengatakan demikian? Sebab ketika iblis menggoda Hawa, kalau engkau makan buah terlarang, engkau akan jadi sama seperti Allah. Maka sebenarnya dia sementara menawarkan kepada Hawa, kalau kamu makan buah terlarang, kamu akan self-dependent. Kamu tidak perlu lagi bergantung kepada siapapun juga, apapun juga. Sebab itulah arti menjadi Allah. Berarti menjadi Allah berarti Anda tidak butuh apapun, Anda tidak butuh siapapun juga. Allah tidak butuh udara untuk hidup. Setuju? Allah tidak butuh makan untuk hidup. Setuju? Anda tidak butuh, Allah berarti tidak butuh minum untuk hidup. Bahkan dengan Allah tidak butuh orang lain untuk hidup. Ada pendeta pernah berkhotbah dan berkata Allah membutuhkan manusia, sebab dari manusialah dia mendapatkan puji-pujian. Coba Anda baca dalam Alkitab. Tuhan Yesus sendiri yang berkata Allah tidak butuh hormat dari manusia. Artinya tanpa manusia Allah akan tetap ada. Self-existent, dia akan tetap ada. Itulah arti menjadi Allah. Godaan terbesar
iblis kepada Hawa adalah, kalau kamu jadi Allah, kamu tidak perlu apapun juga. Engkau tidak perlu bergantung kepada Allah supaya engkau bisa hidup. Engkau tidak perlu bergantung pada Allah supaya engkau bisa diberkati. Engkau tidak perlu bergantung pada Allah supaya engkau bisa mendapatkan kekayaan. Engkau tidak perlu bergantung pada Adam bahkan untuk merasakan sebuah keamanan, kenyamanan, sebuah security dalam hal relationship, dalam hal sebuah hubungan. Engkau tidak butuh semua yang lain. Anda lihat, godaan terbesar sebenarnya lahir ketika iblis berhasil menyentuh satu emosi manusia, ketakutan. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus lahir di muka bumi, coba Anda renungkan baik-baik, hari ini adalah hari kita memperingati Natal. Pesan terbanyak yang kita akan bisa baca dari kisah Natal, pesan terbanyak adalah pesan tentang apa? Jangan takut. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Zakaria, pesan pertama yang dia katakan pada Zakaria apa? Malaikat Gabriel berkata, jangan takut hai Zakaria. Ketika malaikat Gabriel datang pada Maria, apa yang dia katakan? Jangan takut. Ketika Yesus mau menyelamatkan manusia dari dosa, maka hal pertama yang harus dia lakukan adalah dia harus berurusan dengan ketakutan dalam kehidupan manusia. Kenapa? Sebab ketakutan adalah emosi negatif pertama yang muncul ketika seseorang ada di dalam dosa. Lewat kematiannya, lewat kebangkitannya, lewat kenaikannya, dan lewat turunnya Roh Kudus, Anda akan melihat sebuah perubahan yang besar dalam keadaan murid-murid Yesus. Apa itu? Dalam Kisah Rasul 4, Anda akan menemukan mereka berseru pada Tuhan dan berkata, beri kami keberanian. Dalam Kisah Rasul pasal 2, Anda akan menemukan mereka bersaksi dengan berani. Kisah Rasul pasal 3 sama, Kisah Rasul 4, 5, dan seterusnya, Anda akan menemukan sebuah keberanian. Keselamatan membuat seseorang bebas dari satu hal, ketakutan. Hari ini mungkin Anda sementara dalam ketakutan sebab 2020 bukanlah tahun yang nyaman bagi banyak orang. Tahun yang menakutkan bagi banyak orang. Tapi belajar untuk hidup dalam keselamatan Tuhan. Belajar untuk hidup bebas dari sebuah ketakutan. Belajar untuk hidup bergantung kepada Dia. Tetapi maafkan saya kalau sudah terlalu jauh. Pertanyaan kedua Tuhan kepada Adam, ini yang saya mau Anda perhatikan. Pertanyaan kedua Tuhan kepada Adam sederhana. Dia bertanya pada Adam, siapa yang memberitahukan itu kepadamu? Siapa yang memberi informasi itu kepadamu? Sekali lagi, tadi saya katakan, Tuhan bertanya bukan karena dia tidak tahu. Dia tahu bahwa iblis sudah mencobai mereka. Dia tahu mereka sudah jatuh dalam dosa. Tetapi dia bertanya untuk menunjukkan akar persoalan yang sesungguhnya. Ketika dia bertanya, siapa yang memberi informasi itu kepadamu? Dia menunjukkan bahwa kenapa manusia jatuh dalam dosa. Ini akar persoalannya. Manusia jatuh dalam dosa sebab kita lebih mendengarkan setan daripada mendengarkan Tuhan. Manusia jatuh dalam dosa sebab kita lebih mendengarkan Hawa, Adam bicara soal Hawa, lebih mendengarkan orang lain daripada mendengarkan Tuhan. Kita jatuh dalam dosa apabila telinga rohani kita sendengkan, kita biarkan lebih mendengar pada situasi, keadaan, orang di sekitar kita, bahkan godaan setan dalam hidup kita lebih daripada mendengarkan Tuhan. Untuk hidup bebas dari dosa adalah kita harus belajar mendengarkan Tuhan lebih daripada segala sesuatu yang lain. Persoalannya adalah, sekali lagi, persoalannya adalah persoalan informasi ternyata. Persoalannya adalah persoalan siapa yang kita dengar. Saya pernah berkata pada Anda, informasi yang kita dengar akan menentukan cara berpikir kita. Dan cara berpikir seseorang akan menentukan keyakinan orang itu atau iman orang itu. Keyakinan atau iman kita akan selalu dinyatakan dalam bentuk tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita. Tindakan perkataan apabila diulang terus-menerus, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan atau apa yang Anda sebut sebagai karakter. Dan kebiasaan atau karakterlah yang akan menentukan masa depan seseorang. Ternyata masa depan kita ditentukan dimulai dari apa? Informasi yang kita dengar. Sekali lagi ya, informasi yang Anda dengar akan menentukan cara berpikir Anda. Dan cara berpikir Anda dan saya akan menentukan keyakinan kita. Kenapa? Sebab Alkitab berkata, iman timbul dari mana?
Pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Informasi yang kita dengar menentukan cara berpikir kita. Cara berpikir kita akan menentukan keyakinan atau iman kita. Keyakinan atau iman akan selalu dinyatakan lewat perbuatan kita, baik dalam tindakan maupun perkataan. Bukankah Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya apa? Mati. Iman akan selalu dinyatakan lewat perbuatan, baik tindakan kita secara fisik maupun perkataan kita. Tindakan dan perkataan apabila diulang terus-menerus akan menjadi apa? Kebiasaan atau karakter. Kebiasaan atau karakterlah yang akan menentukan masa depan seseorang. Nah, Anda lihat, berarti semuanya dimulai dari sebuah informasi. Itu yang Paulus mau katakan kepada kita. Hikmat adalah belajar untuk menemukan informasi supranatural dari Tuhan. Belajar untuk mengerti kehendak Allah. Belajar untuk bertanya pada Tuhan, apa yang Dia mau dalam kehidupan saya? Apa yang Dia mau untuk saya kerjakan dan lakukan dalam hidup saya? Mari kita terus kembali lagi ke Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Efesus pasal 5 ayat 18. Pertanyaannya adalah, bagaimana supaya saya bisa hidup dan mendapatkan kehendak Allah, informasi supranatural dari Tuhan? Efesus 5 ayat 18, Paulus kemudian berkata begini, ini caranya supaya kita hidup dalam hikmat Tuhan, hidup dalam kehendak Allah. Ingat Kolose 1 ayat 9 tadi, hikmat dan kehendak Allah selalu berjalan bersama-sama. Anda lihat, dimaksudkan oleh Paulus, dia berkata begini caranya. Dia berkata ayat 18, dan berkata-katalah seorang kepada yang, ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dia berkata, bagaimana supaya kita bisa berjalan dalam hikmat Tuhan? Bagaimana supaya kita bisa berjalan dalam kehendak Allah? Ayat 18, Paulus berkata sederhana. Janganlah kamu mabuk dengan anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Mabuk dengan anggur dianalogikan, diumpamakan Paulus sebagai sesuatu yang dimana seseorang dipenuhi oleh roh. Mabuk dengan anggur, bagi saya, mabuk dengan anggur adalah seseorang yang kehilangan kewarasannya, seseorang yang kehilangan kesadarannya, pikirannya sendiri, sebab pikirannya dikuasai, dikendalikan, diatur oleh alkohol yang ada dalam anggur. Sekali lagi ya. Mabuk dengan anggur artinya ketika seseorang kehilangan pikirannya, kehilangan kesadarannya sendiri, sebab pikiran dan kesadarannya sudah dikendalikan oleh alkohol yang ada di dalam anggur. Kalau begitu, apa yang Paulus maksudkan dengan dipenuhi oleh roh? Dipenuhi oleh roh bagi Paulus sederhana. Berarti dipenuhi oleh roh adalah kita kehilangan pikiran kita, kita kehilangan kesadaran kita sendiri, sebab pikiran dan kesadaran kita, keinginan dan kehendak kita sudah sepenuhnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Bagaimana cara saya berjalan dalam hikmat? Bagaimana saya berjalan dalam kehendak Allah? Sederhana, izinkan Roh Kudus yang mulai mengendalikan seluruh kehidupan Anda dan saya. Lukas pasal 4 ketika Yesus selesai dibaptis, menarik sekali. Alkitab berkata, Lukas menggunakan kata yang luar biasa. Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh. Anda lihat ada dua bagian. Dipenuhi, full with the Spirit, and led by the Spirit. Dan dipimpin oleh Roh. Seringkali orang Pantekosta karismatik bicara tentang kepenuhan Roh Kudus, tetapi persoalannya adalah kita tahu kita punya Roh Kudus, tetapi tidak banyak orang membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Saya baru diberkati oleh seorang hamba Tuhan dari Singapura, dan waktu kami adakan Zoom meeting dan dia memberkati, dan dia berkata begini, pernahkah Anda sadar bahwa Tuhan tidak pernah mengajarkan Paulus bagaimana caranya bergerak dalam karunia-karunia Roh Kudus? Paulus tidak pernah diajarkan oleh Tuhan secara teknis, secara sistematis bagaimana seseorang bergerak dalam karunia Roh Kudus. Tidak pernah. Yang Tuhan ajarkan pada Paulus hanya satu hal, apa itu? Bagaimana belajar mendengarkan Roh Kudus.
Dan ketika dia mendengarkan Roh Kudus, dia tahu bagaimana cara mendengarkan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menuntun dia. Roh Kuduslah yang akan memimpin dia. Roh Kuduslah yang akan mengajarkan dia. Itu sebabnya Alkitab berkata, urapan itulah yang mengajarkan kita. Kita boleh baca Alkitab bolak-balik, tetapi tanpa Roh Kudus Anda tidak akan pernah bisa memahami arti sesungguhnya dari kebenaran firman Tuhan. Anda mungkin bisa mencontoh, menjiplak pewahyuan orang lain, tapi Anda tidak akan pernah bisa memiliki pewahyuan sendiri. Sebab Anda lihat yang mengajarkan orang sebenarnya adalah Roh Kudus. Dan yang menarik, pendeta itu kemudian berkata, hal pertama yang harus diajarkan kepada orang percaya baru bukanlah bagaimana dia mendengarkan sang pendeta, bukanlah bagaimana dia mendengarkan sang hamba Tuhan, bukanlah bagaimana dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh gereja atau orang Kristen yang lain. Hal pertama yang seharusnya diajarkan kepada orang petobat baru, orang percaya baru, adalah kita mengajarkan mereka untuk mendengarkan Tuhan. Dan ketika mereka sudah belajar bagaimana mendengarkan Tuhan, belajar mendengarkan Roh Kudus, baru kemudian kita bisa memberi kontribusi dalam kehidupan mereka. Supaya dari sana mereka tahu bahwa yang punya otoritas dalam hidup mereka, mohon maaf, bukanlah pendeta, bukanlah hamba Tuhan, bukanlah gereja, bukanlah orang Kristen, bukanlah apa kata orang, tetapi yang punya otoritas dalam hidup mereka adalah Roh Kudus itu sendiri. Anda lihat, saya sangat diberkati ketika dia mengatakan hal itu. Dan saya berkata, yes, seseorang harus belajar untuk sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Dan itulah arti hidup dalam hikmat. Bukan karena Anda lebih pintar dari orang lain, bukan karena Anda lebih berpengalaman daripada orang lain, tetapi karena Roh Kudus mulai memberi informasi supranatural dalam kehidupan Anda dan saya. Dia mengendalikan kehidupan kita, dia menuntun dan memimpin hidup Anda dan saya. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana supaya saya, cara berpikir saya, cara saya melihat, cara saya bertindak, cara saya hidup bisa sesuai dengan pimpinan Roh Kudus? Bagaimana saya bisa punya cara berpikir seperti itu, Pak? Bagaimana saya bisa dituntun oleh Roh Kudus seperti itu? Gimana caranya? Menarik sekali. Paulus memberi 3 cara buat saya dalam Efesus pasal 5. Ada 3 cara. Nomor 1, ayat 19, dia berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam puji-pujian, dalam mazmur, dalam himne. Dia bicara soal nyanyian, dia bicara soal pujian, dia bicara tentang sebuah penyembahan. Yang kedua, ayat 20, dia bicara tentang ucaplah syukur senantiasa. Dia bicara tentang mengucapkan syukur. Dan yang ketiga, dia bicara tentang merendahkan hati. Jadi ada 3 hal di mana Paulus berkata bagaimana caranya supaya kita punya cara berpikir yang tepat, supaya hidup kita benar-benar dituntun oleh Roh Kudus. Ini caranya, 3 hal. 1, nyanyian pujian. 2, ucapan syukur. Dan 3, merendahkan hati. Anda lihat saya, nomor 3, saya percaya dengan merendahkan hati. Merendahkan hati adalah belajar mengubah cara berpikir kita sama seperti Yesus berpikir. Sekali lagi ya, cara yang dia maksud dengan merendahkan hati, Filipi pasal 2, Anda boleh pergi ke Filipi pasal 2, ayat pertama, kedua, seterusnya sampai ayat yang kelima. Dia berkata begini, rendahkanlah dirimu satu sama lain, supaya, dia berkata begini, pikiran Kristus dan perasaan Kristus juga ada di dalam kamu. Jadi ketika Paulus bicara tentang merendahkan hati, yang dia maksudkan adalah belajar mengubah cara berpikir kita sama seperti cara berpikir Kristus. Belajar melihat dengan cara Yesus memandang, belajar mendengar dengan cara Yesus mendengar, belajar untuk cara merasa seperti Yesus merasa. Ketika dia berkata, inilah caranya supaya kamu bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Nomor 1, mulai berpikir seperti Yesus berpikir, mulai merasa seperti Yesus merasa. Zaman dulu ada istilah WWJD. Apa itu? WWJD. WWJD bahasa Inggris, What would Jesus do? Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, mari kita bertanya, apa yang akan Yesus lakukan? Kalau Yesus jadi saya dalam posisi ini, apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan membenci orang itu? Apakah dia akan mengampuni orang itu? Apakah dia akan marah pada orang itu? Atau
Ataukah dia akan mengasihi orang itu? What will Jesus do? Apa yang Yesus akan lakukan? Kalau saya ditawari sebuah keuntungan, tetapi keuntungan yang haram, apa yang akan Yesus lakukan dalam posisi saya? Apakah dia menerima keuntungan itu dan berkata, segala pujian bagi Allah? Ataukah dia akan menolak dengan tegas dan berkata, hai setan, keluar dari sini sebab engkau menggoda aku. Mohon maaf, hanya guyonan. Tapi mungkin kita akan berkata, saya akan menolak dengan keras sebab Yesus menolak setiap godaan yang sama. Apa yang Yesus akan lakukan? Merendahkan hati berarti belajar untuk berpikir, belajar untuk merasa seperti Yesus merasa. Yang kedua, dia berkata bersyukur. Bersyukur pun bagi saya adalah cara kita mengubah, mereshaping, membentuk cara berpikir seseorang, perspektif seseorang. Tahukah Anda bahwa salah satu kebiasaan Tuhan setiap kali dia mengucap syukur, ada beberapa kali Alkitab menulis, ada saat-saat di mana Yesus mengucap syukur, ada satu postur yang Alkitab secara sengaja tulis. Ada beberapa peristiwa sebelum Yesus mengucap syukur, Alkitab berkata dia menengadahkan kepalanya ke atas. Sadarkah Anda bahwa salah satu kebiasaan Tuhan Yesus adalah kalau dia mau mengucap syukur, dia mengangkat kepalanya ke atas. Artinya, kalau merendahkan hati, belajar berpikir apa yang Yesus akan lakukan, bagaimana Yesus akan bertindak, berpikir dan merasa seperti Yesus berpikir dan merasa. Tapi yang bersyukur adalah belajar untuk berlaku, belajar untuk bertindak, belajar untuk meresponi setiap persoalan dan keadaan dengan cara the kingdom of heaven, kerajaan sorga, mengadahkan kepala ke atas. Mengucap syukur adalah melihat persoalan di bumi, tetapi dengan cara berpikir sorga. Sekali lagi ya, mengucap syukur berarti ketika Yesus mengucap syukur, ada masalah, dia harus memberi makan 5.000 orang, hanya ada 5 ketur 2 ekor ikan, dia menengadahkan kepala ke atas. Artinya, dia menyelesaikan persoalan di bumi, bukan dengan cara bumi, tetapi dia menyelesaikan persoalan di bumi dengan cara sorga. Dia menyelesaikan segala sesuatu dengan cara sorga. Makanya dalam kerajaan sorga ada yang namanya prinsip. Bukankah Anda tahu Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan righteousness. The principle of truth. Prinsip sebuah kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya dia menyelesaikan persoalan di bumi. Bukan dengan cara saya, bukan dengan cara orang lain, tetapi belajar menyelesaikan persoalan di bumi dengan cara sorga. Tapi ada sesuatu yang menyanyi. Nyanyian. Paulus berkata ada 3 hal. Merendahkan hati, belajar berpikir seperti Yesus berpikir, mengucap syukur, melihat segala sesuatu di bumi dengan pikiran dan cara sorga. Tapi yang pertama dia berkata menyanyi. Saya kemudian baru sadar, menyanyi? Bagaimana mungkin menyanyi reshaping our mind? Bagaimana menyanyi lagu rohani, lagu pujian pada Tuhan, itu membentuk cara berpikir kita. Tiba-tiba saya menjadi sadar, oh iya, ini pengakuan jujur pendeta. Kalau saya mau jujur, ketika jemaat punya persoalan, hal pertama yang jemaat lakukan, kalau saya mau jujur, saya sudah lihat dan saya juga mengalami hal yang sama. Jemaat tidak cari khotbah. Yang dilakukan oleh jemaat ketika mereka punya masalah, Anda mau tahu apa? Supaya mereka kuat, mereka mulai menyanyi. Mereka mulai memuji Tuhan. Saya sempat bilang pada teman-teman, saya harus jujur bahwa lagu rohani seringkali mengajarkan jemaat lebih baik daripada khotbah. Lagu rohani seringkali mengajarkan jemaat jauh lebih baik daripada sepotong khotbah seorang pendeta terkenal sekalipun. Menyanyi memuji adalah sesuatu yang sangat menarik. Waktu saya renungkan itu, wow. Menyanyi memuji adalah sesuatu yang sangat luar biasa ternyata bagi Paulus yang membentuk perspektif dan cara berpikir seseorang. Anda mungkin pernah mendengar kata nyanyian baru.
Anda mungkin pernah mendengar kata nyanyian baru, dan dari situ Anda harus mengerti tentang arti sebuah konsep, sebuah nyanyian dalam Alkitab. Coba Anda renungkan kata nyanyian baru. Coba saya tunjukkan Anda. Mazmur 98 ayat 1. Apa arti nyanyian? Apa konsep nyanyian dalam Alkitab? Apakah nyanyian adalah lahir dari sebuah seni musik yang indah? Ya, saya setuju. Tapi apakah itu satu-satunya? Perhatikan dalam Mazmur 98 ayat 1. Inilah konsep nyanyian. Salah satu konsep utama. Dan saya katakan ini utama. Dalam nyanyian, mengapa sebuah nyanyian diciptakan? Mengapa nyanyian itu digubahkan? Kenapa nyanyian itu dinyanyikan? Kenapa perlu? Kenapa kekristenan kaya? Orang-orang Yahudi juga kaya. Komposer-komposer terkenal dunia sampai detik ini kebanyakan sebagian besar dari orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Kristen tentu saja. Mengapa? Sebab kekristenan Yahudi punya akar konsep yang sama tentang nyanyian. Mazmur 98 ayat 1. Mazmur, dia berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Renungkan sekali lagi. Mazmur 98 ayat 1 dia berkata, Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyian baru bahasa Ibrani tehila, sebuah nyanyian baru. Nyanyian yang diubah, sesuatu yang baru untuk Tuhan. Dia berkata, nyanyikanlah tehila bagi Tuhan. Sebab, kenapa? Ini konsepnya. Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Konsep dalam Alkitab tentang nyanyian, terutama tehila, nyanyian baru adalah semua nyanyian, semua tehila, nyanyian baru digubah, diciptakan bukan karena seseorang mendapat sebuah inspirasi. Sebenarnya tidak. Tetapi sebuah nyanyian baru diciptakan, digubah karena seseorang baru saja mengalami sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan. Mazmur 98 ayat 1 berkata, keselamatan telah dikerjakan kepadanya. Dia berkata, Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dengan lengannya yang kudus. Setiap kali seseorang mengalami pengalaman kemenangan dengan Tuhan, maka orang Ibrani hari itu akan menyanyikan tehila, new song. Seringkali nadanya, makanya Anda akan menurut lagu apa. Artinya lagunya mereka mengambil irama dari sebuah lagu yang lama, tetapi mereka mengubah liriknya, dan liriknya digubah berdasarkan pengalaman yang baru saja dia alami. Makanya kalau Anda pergi ke Keluaran pasal yang ke-15, Keluaran 15, inilah salah satu kata pertama kali kata nyanyian muncul dalam Alkitab. Keluaran 15 ayat 1. Dan Anda harus lihat, inilah konsep Alkitab tentang nyanyian, terutama tehila, nyanyian baru. Keluaran 15 ayat 1, ketika orang Israel keluar dari Mesir, Firaun dan seluruh tentaranya mengejar orang Israel. Mereka melewati Laut Merah, Tuhan membelah Laut Merah, orang Israel berjalan di tanah yang kering, dan ketika Firaun dan tentaranya mengejar, tiba-tiba Tuhan menutup laut itu sehingga menenggelamkan Firaun dan seluruh tentaranya. Dan Anda lihat, setelah peristiwa itu terjadi, Keluaran 15 ayat 1 berkata, pada waktu itu Musa, setelah peristiwa mereka melihat Firaun dan tentaranya mati, dibinasakan Tuhan di Laut Merah, Musa bersama-sama dengan orang Israel tanpa janjian menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan, tehila yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab dia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Anda lihat, berarti konsep nyanyian, terutama tehila, nyanyian baru, adalah ketika mereka mengalami sebuah pengalaman dengan Tuhan, mereka kemudian membawa pengalaman itu, menyampaikan pengalaman itu, memanifestasikan pengalaman itu dengan sebuah lagu.
Sehingga di balik lagu itu ada roh yang sama, roh kemenangan. Sehingga ketika dinyanyikan oleh orang lain yang sementara ada dalam keadaan gundah gulana, sementara kalah oleh persoalan, ketika mereka mendengar lagu itu, mereka mengerti kisah sang penulis lagu, mereka memahami dan mereka mendapatkan roh kemenangan yang ada dalam lagu kemenangan tadi. Maka orang yang lemah, orang yang sementara gundah gulana dan takut, orang yang sementara ada dalam peperangan dan kekalahan, tiba-tiba dibangkitkan kembali. Sebab mereka mengalami perubahan cara berpikir lewat sebuah lagu dan nyanyian. 2020 menjadi tahun yang berat bagi sebagian besar orang. Umumnya kita semua mengalami tahun yang sangat berat. Kita mengalami tahun finansial yang berat, tahun kesehatan yang berat, banyak agenda, banyak keinginan kita kemudian terbengkalai. Dan saya takut 2020 kita tidak punya tehila, nyanyian baru. Sebab kita tidak punya pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Seringkali 2020 saya takut kita tidak lagi punya nyanyian kemenangan yang baru. Kita tidak punya nyanyian ucapan syukur yang baru. Kita tidak lagi punya nyanyian mujizat yang baru. Sebab 2020 sampai di penghujung tahun, mungkin kita belum menerima mujizat. Kita belum menerima kemenangan. Kita belum menerima pertolongan Tuhan. Ini penghujung tahun 2020, saya mau berkata pada Anda, jangan kehilangan nyanyian baru Anda. Sing to the Lord, a new song. Nyanyi bagi Tuhan, nyanyian baru. Bukankah kisah Natal adalah kisah di mana ketika malaikat juga datang. Dan hal pertama yang mereka lakukan adalah, lebih daripada segala sesuatu, they sing a new song. Mereka menyanyikan sebuah nyanyian baru. Natal adalah Natal kisah di mana Anda dan saya harus mengingat kembali bahwa biarlah sebuah nyanyian baru. Sebab kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Renungkan sebentar. Ketika kita belajar memberi kemuliaan bagi Allah lewat nyanyian baru, lewat pengalaman-pengalaman kemenangan kita yang baru, lewat pengalaman-pengalaman di mana kita punya 1001 macam alasan untuk bersungut-sungut, tapi kita kemudian punya sebuah terobosan dalam ucapan syukur dan kita mulai punya pengalaman ucapan syukur yang baru dengan Tuhan. Dan kita menyanyikan nyanyian ucapan syukur pada Dia. Dan ketika Anda menaikkan kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, Anda menyanyikan lagu kemenangan Anda menyanyikan lagu mujizat Anda menyanyikan lagu ucapan syukur Anda. Dia berkata, damai sejahtera, shalom itu turun ketika setiap orang yang berkenan kepadanya. Dengar, apa yang kita tabur satu kali akan kita tuai. Dengar, kalau Anda dan saya masih bisa menabur nyanyian di tahun 2020, nyanyian baru, nyanyian kemenangan, nyanyian mujizat, nyanyian kesembuhan, nyanyian pengharapan, nyanyian sukacita. 2021 buat saya akan menjadi tahun di mana kita menuai sesuatu yang luar biasa. Saya takut hari ini tidak ada banyak orang lagi menyanyikan nyanyian baru. Anda punya lagu dan Anda selalu saja menyanyikan lagu, saya percaya. Lagu Anda mungkin lagu baru, tetapi di depan Tuhan itu bukan lagu baru, tapi itu adalah nyanyian yang lama. Itu pengalaman 5 tahun yang lalu, pengalaman 10 tahun yang lalu. Bukan pengalaman tahun 2020. Hari ini mulai nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian sukacita di tengah-tengah situasi yang buruk hari ini. Tehila, sing to the Lord a new song. Nyanyikan sebuah nyanyian baru karena kita punya pengalaman yang baru dengan Tuhan. Pengalaman kemenangan, pengalaman percaya, pengalaman pengharapan. Sebab pengalaman kemenangan akan memberi nyanyian baru kemenangan. Pengalaman pengharapan memberi nyanyian baru pengharapan. Dan apa yang Anda tabur dengan cucuran air mata, tapi hati sukacita,
Satu kali Anda akan tuai dengan sorak-sorai. Malaikat berkata, bergembiralah, bersukacitalah. Bukan hanya karena memperingati hari kelahiran Kristus. Bukan hanya itu. Tapi karena kita berjalan dengan Dia. Dan selama kita berjalan dengan Dia, selalu ada pengalaman baru bersama-sama dengan Dia. Tehillah. Jemaat GBI Roh Kudus, semoga Anda tidak kehilangan nyanyian pengharapan Anda. Anda tidak kehilangan nyanyian mujizat Anda. Selamat hari Natal. Beri kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Dan Anda akan lihat damai sejahtera shalom turun dalam kehidupan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudara sudah diberkati Tuhan dengan firman Tuhan yang luar biasa. Saatnya saudara menerima berkat daripada Bapa di surga. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Bapa, kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.